Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan sub-bahasan perubahan dan adaptasi psikologis ibu hamil akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara yang benar dan tepat dalam melakukan konseling perubahan dan adaptasi psikologis ibu hamil. Yuk simak penjelasan dari kami. Adapun sikap dan perilaku yang harus kita perhatikan selama melakukan konseling perubahan dan adaptasi psikologis ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukakan pintu untuk klien. Sambut klien dengan sopan dan juga ramah. Yang kedua, persilahkan klien untuk duduk. Yang ketiga, perkenalkan diri kepada klien. Seperti ini contohnya. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Anis. Panggil saja Bu Anis ya Bu. Yang keempat, respon terhadap reaksi pasien. Seperti ini. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Yang kelima, membaca basmalah sebelum tindakan konseling dimulai. Seperti ini. Mari Bu, sebelum kita mulai konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, percaya diri ya, jangan sampai gugup di depan klien. Yang ketujuh, menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Selanjutnya adalah menyampaikan isi dalam konseling perubahan adaptasi psikologis sebagai berikut. Yang pertama adalah menanyakan keluhan pasien. Yang kedua adalah persepsi terhadap keadaan klien saat ini. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang maksud dan tujuan konseling. Yang pertama adalah adaptasi psikologis pada kehamilan trimester pertama, yang antara lain 1. Kecemasan terkait pada bayi di dalam rahim, terlebih bagi mereka yang baru pertama kali memiliki anak. Yang kedua adalah mengalami morning sickness yang membuat ibu merasa pusing, mual, dan tidak bertenaga menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah adanya keraguan dalam hati yang membuat Anda berpikir, apakah saya bisa melewati kehamilan ini atau tidak. Yang keempat adalah adanya ketakutan apakah janin dalam keadaan baik-baik saja dan kuat di dalam sana. Dan yang kelima adalah jika ingin melakukan hubungan seksual, sebaiknya konsultasi ke dokter karena kondisi janin masih tergolong lemah dan masih pada tahap pembentukan. Yang kedua adalah perubahan adaptasi psikologis pada kehamilan trimester kedua. Yang pertama adalah kecemasan sudah mulai berkurang dan sudah lebih stabil karena pada fase ini perkembangan janin sudah mulai kuat. Yang kedua adalah rasa mual dan pusing yang dialami ibu pada trimester pertama sudah mulai berkurang. Yang ketiga adalah Anda dapat melakukan baby moon pada trimester kedua karena kondisi fisik sudah berangsur membaik. Yang keempat adalah Anda bisa membeli beragam kebutuhan bayi pada trimester kedua. Dan yang kelima adalah hubungan seksual sudah dapat kembali Anda lakukan pada fase ini karena kondisi janin tidak selemah saat trimester awal. Yang ketiga adalah perubahan adaptasi fisiologis pada kehamilan trimester ketiga yang antara lain 1. Ketakutan dan kecemasan lebih kepada proses persalinan. Yang kedua adalah Anda mulai berpikir apakah melahirkan memberikan rasa sakit seperti yang banyak orang katakan atau tidak. Yang ketiga adalah munculnya kecemasan dalam pikiran yang meragukan apakah bayi saya lahir dalam kondisi normal secara fisik atau tidak. Yang keempat adalah perasaan bimbang apakah harus menjalankan persalinan secara sesar atau yang normal. Yang kelima adalah rasa cemas apakah saya dan suami dapat menjadi orang tua yang baik untuk anak atau tidak. Yang keenam adalah ketakutan mengenai apa yang akan terjadi dalam lingkungan pergaulan, fisik, dan kehidupan karir ke depannya. Dan yang terakhir adalah Anda dapat mulai bercinta lebih intens pada trimester ketiga untuk mempermudah proses persalinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologi yang dialami ibu hamil. Itu sangatlah wajar karena dipengaruhi oleh hormonal dan sebagai individu untuk bisa melatih diri sebagai seorang ibu harus dipersiapkan dari sekarang karena
Kita kan tidak tahu kapan kita akan melahirkan, yang penting kita bersiap-siap untuk menjadi seorang ibu. Selanjutnya, kondisi psikologi masa kehamilan yang perlu diwaspadai yaitu saat ibu merasa sedih terus-menerus dan merasa cemas berlebihan dan selalu berdekatan dengan lingkungan. Nah, jadi kita sebagai pihak keluarga harus selalu memantau agar ibu tidak sedih, ibu harus selalu senang. Dan ibu dan pihak keluarga juga harus selalu mengatur pola makan supaya tidak kehilangan nafsu makan. Karena jika kehilangan nafsu makan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan ibu dan si janin. Jika ibu hamil merasa sedih atau ada dengan masalah apapun, kita sebagai pihak keluarga harus selalu menghibur, seperti mengajaknya jalan-jalan, bisa ditemani curhat, pokoknya jangan sampai ada yang ibu hamil itu stres dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dukungan dan komunikasi dari keluarga. Ibu hamil harus sering-sering berinteraksi dengan keluarga, karena kan jika hamil tua nanti ada mau bersalin, jadi kita harus saling berdiskusi gimana baiknya dengan keluarga seperti itu. Dan jangan sampai ya ibu hamil itu mengalami masalah tanpa sepengetahuan keluarga. Jadi harus dekat dengan keluarga karena sangat penting bagi ibu hamil. Karena biasanya ibu hamil di usia kehamilan tua kan ada rasa cemas, takut akan kelahirannya nanti saat bersalin. Jadi sebagai pihak keluarga kita harus ngasih semangat, harus ngasih apa gitu supaya dia itu tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan, dan tetap santai untuk menghadapi persalinan yang akan datang. Dan untuk selanjutnya, ibu hamil wajib menghubungi tenaga kesehatan terdekat atau segera periksa ke dokter jika mengalami gangguan-gangguan seperti gangguan psikis, yaitu entah itu janinnya kurang gerak atau gangguan apa dan lain-lain. Jadi harus segera menghubungi ya, harus, karena sangat berbahaya bagi ibu dan juga bagi janin. Nah, untuk selanjutnya, ibu hamil diwajibkan untuk membaca doa di bawah ini supaya nanti kelahirannya lancar dan putra atau putri ibu menjadi anak yang soleh atau solehah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ibu hamil mengalami gangguan atau apa, segera hubungi tenaga kesehatan atau segera periksa ke dokter. Terima kasih. Doa untuk ibu hamil. Robbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, yaitu Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Setelah konseling selesai, ajak lain untuk konseling yang tadi Anda lakukan dengan membaca hamdalah ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena konseling berjalan dengan lancar. Eits, jangan lupa ya, dokumentasikan hasil tindakan konseling Anda.